Tetapi kita pahami dulu bagaimana sayamla'ul arda adlan kama muli'at zulman wa jawra. Jadi Allah telah memberi karunia yang tidak ada habis-habisnya. Yang mana jika penduduk bumi ini 7 kali lipat, semua masih bisa bahagia dan sejahtera. Semua. Jangankan dengan miliaran yang ada sekarang, tanahnya lebih dari cukup. Air yang diberi lebih dari cukup. Ada tanah, air dan lain itu udah setengah kehidupan. Energi yang diberikan, yang hadir di alam ini sudah lebih dari segala. Listrik itu sudah mestinya free, gratis di seluruh dunia dari abad lalu. Nikola Tesla aja udah menemukan kok bisa membangkit listrik dengan cuma-cuma untuk seluruh dunia. Tapi itu tidak terjadi. Internet sudah bisa ada dari abad lalu. HP sudah bisa ada dari abad lalu. Tetapi karena bumi ini tiap ada anbiya dan para utusan Allah diperangi oleh kaum satanis, dzurriyyah iblis. Sementara mayoritas masyarakat adalah diam dan berbuta dalam kejahilan, maka selalu terkalahkan. Karena apa? Karena masyarakatnya belum paham. Jadi dipegang oleh zalimin yang mana ingin memonopoli, mendominasi dan ingin berkuasa. Saya baca di buku-buku penulis yang mana mereka mendapatkan ilham, penulis-penulis yang menyembah iblis. Mereka tahu, mereka menyimpan kekayaan dan tidak mau memberikan. Tidak sengaja, tidak diberikan. Kenapa? Karena perihal ekonomi, ketika manusia itu secara ekonomi mapan, maka pasti dia akan mencari Tuhan. Karena itu adalah fitrah. Kata mereka, kami tidak bisa memerangi Tuhan yang ada dalam fitrah. Tetapi kita harus membuat manusia sebegitu sibuk agar mereka melupakan Tuhan dan mencari harta. Orang kalau beriman, percaya Tuhan dan dia punya banyak, dia mau membuat baik. Dia akan mencari yang lebih. Karena manusia cinta kesempurnaan. Tapi itu tidak dikasih. Karenanya orang harus kerja berlebihan. Dan dapat dengan luar biasa kecil. Bukan antum jangan bayangkan hanya di Indonesia. Di barat itu kalau mau menghidupi keluarga yang punya 2 anak aja harus kerja 2, kerja 3 dalam sehari. Sampai tidak ada waktu untuk di rumah. Kalau masa Imam Mahdi gimana? Antum dengar riwayat. Ketika keadilan sudah merata, harta kekayaan alam karunia Allah ini terbagikan, terdistribusikan dengan adil. Adil itu bukan harus sama ya. Maka makmur. Profesi apapun, bahkan pemulung, tukang sampah, dia bisa punya rumah yang layak, besar, dan tidak khawatir soal penghasilan duniawinya. Karena Allah. Karena setiap dabbah, setiap yang berjalan di bumi ini, Allah sudah siapkan rezekinya. Kita lahir, rezekinya sudah ada depan mulut kita. Dari awal lahir, kita masih dijanin, rezekinya udah Allah kasih. Antum gak nyari waktu janin, gimana mau mengolah masakan yang masuk dari ibu. Semuanya sudah hadir dan disiapkan. Bahkan sampai terakhir, bukan hanya manusia, binatang, ayam, kucing tuh gak nyari rezeki, tetap makan, tetap hidup. Jadi itu hal yang udah Allah berikan dan Allah janjikan, tapi direbut. Nah, Imam Mahdi akan mengembalikan ketika berkuasa. Pertama, apa? Memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kalau bahas caranya panjang, tapi setidaknya kita pahami kedatangan beliau. Jadi menumpas kezaliman dan memberdayakan keadilan di muka bumi sesuai yang Allah mau. Sebagaimana Allah Maha Kaya, Allah ingin seluruh makhluknya kaya dan telah Allah siapkan. Cuman terlalu banyak pencuri di muka bumi ini. Satu. Kedua, poin-poin besarnya, meningkatkan keilmuan. Meningkatkan keilmuan. Antum tahu dalam riwayat, antum bisa bayangkan, dalam riwayat apa kata hadis? Keilmuan ini dari masa Nabi Adam sampai sekarang dari 27 huruf, kalau diistilahkan dengan huruf. Kenapa kok dalam riwayat itu dibilang dari Nabi Adam dari 27 huruf? Dari masa Nabi Adam nih, bayangin, sampai sekarang baru 2 huruf yang tersingkap dalam dunia keilmuan.
Imam Mahdi yang akan mengungkap 25 huruf lainnya. Bisa bayangkan itu bagaimana nanti. Allahumma shalli ala Muhammad.